Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iis Tolehah dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2020, kelas 2B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Strategi dan Inovasi Pembelajaran Sejarah yang diampu oleh Bapak Piki Setri Pernantah, MPD. Ada 3 pertanyaan yang berkaitan dengan strategi dan inovasi pembelajaran sejarah. Yang pertama, 1. Strategi apa saja yang dilakukan yang dapat dilakukan dalam pembelajaran sejarah yang inovatif? Baiklah, saya akan langsung menjawab pertanyaan tersebut. Pembelajaran sejarah merupakan pelajaran yang sangat penting dan merupakan mata pelajaran wajib bagi jurusan IPS untuk tingkat SMA. Namun, pembelajaran sejarah sekarang kurang mendapat perhatian dan minat para siswa-siswi. Oleh karena itu, kita harus bisa merubah mindset mengenai mata pelajaran sejarah yang membosankan dan kurang menarik. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan keeksistensian dari mata pelajaran sejarah di tengah-tengah siswa-siswi tersebut. Untuk menunjang hal tersebut, diperlukan pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan dan menyesuaikan dengan tujuan pendidikan dan tujuan pendidikan bagi mata pelajaran sejarah itu sendiri. Oleh karena itu, pembelajaran yang inovatif perlu didukung berbagai sumber dan media pembelajaran. Dan bagian ini kerap kali terabaikan dengan berbagai alasan, seperti terbatasnya waktu untuk membuat persiapan mengajar, sulit mencari media yang tepat, biaya tidak tersedia, dan sejumlah alasan lain. Sebenarnya, alasan-alasan tersebut tidak perlu muncul karena ada banyak jenis sumber dan media yang dapat digunakan sesuai dengan kondisi waktu, keuangan, maupun materi yang akan disampaikan. Apalagi di zaman sekarang ini yang sudah serba canggih, media pembelajaran untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan pun tidak serta-merta harus membuat model pembelajaran yang rumit. Namun, bisa dilakukan dengan barang dan alat-alat sederhana. Namun, mampu menguasai suasana kelas. Untuk itu, saya menggunakan strategi, diskusi, dan menonton film. Setiap siswa-siswi akan saya bagi beberapa kelompok. Kemudian, saya akan memberikan materi diskusi sesuai dengan urutan kelompok. Dan saya mewajibkan bagi setiap siswa-siswi untuk membuat sebuah kesimpulan dan pandangan mengenai materi yang dibahas. Kemudian, kelompok lain akan memberikan tanggapan dan pertanyaan. Setelah itu, barulah saya panggil siswa-siswi secara acak untuk menyampaikan kesimpulan dan pandangan mereka terhadap materi yang diberikan. Cara kedua, saya akan menggunakan metode menonton film, di mana film di sini tentu harus berkaitan dengan materi pelajaran. Dan siswa-siswi saya suruh kembali berdiskusi dan mengambil kesimpulan dan pandangan dari film yang saya putarkan. Tujuan dari 2 metode yang saya bawa ini tidak hanya dikhususkan kepada anak yang pintar membaca, menulis, mendengar, tetapi dapat mencakup semuanya. Dan salah satu inovasi yang akan saya bawa atau berikan pada mata pelajaran sejarah, yaitu di awal sebelum memulai mata pelajaran, saya akan memutarkan sebuah instrumen untuk merilekskan pikiran siswa-siswi agar tidak tegang dan fokus.
dan untuk melatih konsentrasi siswa-siswi tersebut. Pertanyaan kedua, yaitu media-media inovatif apa saja yang dapat diterapkan dalam pembelajaran sejarah? Yaitu saya akan menampilkan film, video, dan gambar. Tentu saja, di antara ketiga ini membutuhkan infokus. Fungsi dari film ini sudah saya jelaskan seperti yang di atas, yaitu untuk materi diskusi. Sedangkan video yang saya gunakan yaitu video yang informatif, singkat, namun dapat menggambarkan visualnya. Tentu video itu lebih singkat daripada film. Fungsi dari gambar adalah untuk melatih pemahaman siswa lebih dalam dengan memperlihatkan atau menampilkan sebuah gambar yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Seperti menampilkan materi pembelajaran mengenai tokoh-tokoh pahlawan yang gugur ketika insiden atau peristiwa G30 SPKI. Salah satu korban yang gugur dalam peristiwa tersebut yaitu Jenderal Ahmad Yani. Maka saya akan memberikan gambar tersebut atau menampilkan gambar dari Jenderal Ahmad Yani tersebut. Namun bisa dua bentuk. Dengan yang pertama secara menggunakan infokus dari laptop, atau yang kedua yaitu menggunakan foto-foto dari gambar-gambar dari Jenderal Ahmad Yani saya print baru saya perlihatkan kepada murid-murid. Pertanyaan ketiga, di masa pandemi daring ini, apa yang harus dilakukan agar pembelajaran sejarah tidak membosankan, menarik, kreatif, dan inovatif? Jawabannya, ya penyampaian materi oleh guru harus bagus, sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, guru ini merupakan patokan tercapai atau tidaknya tujuan dari pendidikan atau pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, guru harus mampu menemukan sesuatu hal yang menarik. Kemudian baru manfaatkan teknologi yang ada. Masa pandemi ini seharusnya kita lebih produktif lagi, jangan sebaliknya. Namun, hikmah dari pandemi ini adalah justru berkembangnya teknologi yang semakin pesat. Oleh karena itu, gunakanlah teknologi tersebut, namun ke arah yang positif. Kemudian, dikemas menjadi sesuatu hal yang menarik, yang mampu menarik minat siswa-siswi. Demikianlah video singkat dari saya. Terima kasih yang telah menyaksikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.